Jadi ini sangat berguna sekali untuk menjawab soal simulasi kalian. Tolong kalian perhatikan, Nak. Nah, kalau geometri, Ibu langsung aja ke ini, ke tabel ini. Oke. Jadi geometri itu berhubungan dengan bilangan koordinasi. Nah, kalau bilangan koordinasinya 2, maka itu akan menghasilkan geometri linear. Nah, ini contohnya. Ini kan 2 nih kan koordinasinya. Kemudian kalau dia 4, itu adalah segi 4 datar atau square planar. Ini dia. Nah, kemudian yang 4 juga tetrahedral. Oke. Ini juga. Nah, kalau seandainya dikasih tahu 2 senyawa, ini dan ini, tentukan yang mana square planar, yang mana tetrahedral. Bu, ini kan sama-sama 4 koordinasinya. Apa kira-kira yang membedakan? Ada yang tahu? Yuk, dia sama-sama 4, tetapi bentuknya berbeda. Apa yang membedakan mereka ini? Adalah hibridisasinya, Nak. Hibridisasi ya. Nah, apa hibridisasinya? Jadi gini, kalau dia pada senyawa kompleks, itu hanya dikenal ada 4 hibridisasi. Ya, tambahan yang tidak 5, yaitu sp3d2. Oke, ada 5 ya. Nah, kalau linear sp, tetrahedral sp3, kalau square planar adalah dsp2. Ya, hibridisasi bedanya mereka nanti. Kalau oktahedral ada 2 juga, ada D2sp3, ada sp3d2. Ini berbeda, tidak sama, Nah. Oke ya, tidak sama. Nah, jadi langsung aja kita ke hibridisasi. Hibridisasi. Ya. Oke, ini hibridisasi. Udah kelihatan slide-nya? Nah, udah ya. Nah, sebelumnya, mungkin Ibu catat di sini aja dulu. Jangan terpaku ke soal dulu ya, ke yang dulu. Ingat kalau dia SP, itu akan menghasilkan linear, di mana bilangan koordinasinya adalah 2 tadi ya. Kalau dia SP3 itu tetrahedral, bilangan koordinasinya 4. Ada lagi tadi D SP2 ya. Ini akan menghasilkan square planar. Oke, 4 juga. Terus ada apa lagi? Oktahedral dengan hibridisasi SP3D2 dan D2SP3. Ini sama-sama oktahedral. Berapa koordinasinya oktahedral? Ayo, oktahedral. AX6. 6 ya. Ini dihafal ya, Nak ya. 6. Oke. Nah, sekarang gua akan kasih contoh perbedaan kenapa tadi oktahedral, apa bedanya SP3D2 dengan D2SP3. Nah, ini banyak yang bilang sama ini. Tidak beda, Nak. Jadi sifat transisi itu kan ada yang diamagnetik, ada yang paramagnetik. Tahu bedanya apa? Diamagnetik dengan paramagnetik. Tahu, Mem. Apa? Berdasarkan orbital yang kosong itu, Mem. Kalau dia magnetik ditarik lemah, tapi kalau paramagnetik ditarik kuat oleh. Yes, betul sekali. Nah, kalau dia magnetik, itu dia ditarik lemah oleh medan magnet. Artinya dia tidak dapat atau menarik medan magnet secara lemah. Tetapi kalau paramagnetik, nah ini berarti dapat menarik medan magnet secara kuat. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Oke, ini kita mau tahu K4FeCN6 dengan K4Fe6, ini bilangan koordinasinya sama-sama 6 kan, Nak? Sama-sama 6. Tetapi ini sifatnya diamagnetik, ini paramagnetik. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu. Yang K4FeCN6. Jadi ini kalau kita uraikan, K4FeCN6. Oke, ini kalau diuraikan jadi apa? 4K positif. Ayo ditambah Fe CN6. Ini kalau Ibu sendiri nih yang jawab nih. Pangkat berapa?
-4, Mem. Iya, pangkat -4, ya kan? Berarti ion kompleksnya adalah ini. Kita fokus ke sini. Nah, setelah itu, berarti dari sini dapat muatan Fe-nya berapa? Kalau senyawanya Fe CN6 4-. Cn itu adalah ligan yang muatannya -1. Maka kalau gitu Fe berapa? Positif. +2, Mem. Iya, positif 2. Nah, dari sini dapat Fe itu positif 2. Jadi tahap pertama adalah kalian tuliskan konfigurasi atau orbital dari Fe positif 2. Nah, yang ini udah Ibu ajarkan lagi ya, udah bisa ya. Nah, inilah dia jadinya. 3D6. Kalian buatkan orbitalnya. D5, 6. Berarti ada berapa elektron tak berpasangan? Ada 4. Nah, di sini si Fe sebagai apa? Asam. Tadi asam Lewis. Kalau asam Lewis berarti dia adalah akseptor PeB. Berarti dia harus menyediakan orbital agar nanti elektron bebas dari ligan Cn sebanyak 6 ini bisa masuk. Nah, tetapi kalian harus mengetahui ada lagi klasifikasi ligan. Nah, ada yang ligan kuat, ada ligan lemah. Nah, itu coba kalian cari tahu. Jadi, urutan ligan ya, nanti kalian browsing urutan kekuatan ligan. Ibu nggak tahu lupa apakah di sini Ibu udah jelaskan di PPT ini atau belum. Tetapi untuk menghemat waktu, Ibu kasih tahu aja, Cn- itu termasuk ligan kuat. Nah, ingat, kalau dia ligan kuat, ya ligan kuat, maka elektron ligan dapat mendorong elektron dalam orbital D berpasangan. Sehingga terjadi transisi intrakonfigurasional. Jadi gini, intinya kalau dia ligan kuat, dia mampu mendorong elektron untuk berpasangan. Nah, jadi kalau dia mau berpasangan, berarti kan ini 4 nih tadi kan, yang dia jomblo elektronnya. Dibuat berpasangan, berarti jadi seperti ini. Nah, karena tadi Cn yang mau diikat jumlahnya berapa? 6 kan? Berarti dia harus menyediakan 6 kotak agar elektron masing-masing Cn ini bisa masuk. Bagaimana caranya? Berarti dia harus menambah orbital. Nah, setelah 3D apa? 4s kan? Ternyata masih 3. Maka perlu 3 lagi. Setelah 4s apa? 4p. Sehingga pas jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga nanti elektron 6 Cn bisa masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena melibatkan 2 orbital D nih ya, dan 1s 3p, maka hibridisasinya apa? D2 sp3. Paham? Paham, Mem. Oke, Liza paham nggak? Paham, Mem. Paham ya. Nah, lihat, kalau dia udah membentuk D2sp3, ada nggak di sini nanti elektronnya tunggal? Ada nggak? Tidak ada kan? Semua sudah berpasangan. Kalau elektron Cn bisa masuk. Andai kan ini elektron dari ligan Cn. Nah, tidak ada yang berpasangan. Karena tidak terdapat elektron yang tunggal, artinya semua sudah berpasangan, maka menjadikan ini dia tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Inilah yang disebut dengan sifat diamagnetik. Paham? Jadi, kalau misalkan suatu magnet itu, dia bisa menarik magnet yang lain, berarti dia masih punya elektron tunggal. Tetapi kalau semuanya udah berpasangan, dia nggak perlu lagi menarik medan magnet, tidak bisa menarik dia. Makanya sifatnya dia. Oke, sekarang kita ke contoh yang ini. K4 FeF6. Oke, langsung aja. Ini diuraikan jadi apa? 4 K positif ditambah Fe F6 pangkat 4-. Ya kan? Berapa muatan Fe-nya, Nak? Positif 2. Iya, positif 2 juga. Oke, sekarang Ibu nanya. F itu termasuk ligan kuat atau ligan lemah. Jadi nanti kalian harus cari urutan ligan ya. Jadi F itu, F-, fluoro itu termasuk ligan lemah. Nah, kalau ligan lemah
Itu beda halnya dengan ligan kuat. Kalau ligan kuat tadi kan dia mampu tuh mendorong elektron di atom pusat ini untuk berpasangan. Kalau ligan lemah, dia tidak mampu mendorong elektron di atom pusat untuk berpasangan, sehingga dibiarkan tunggal seperti ini saja. Paham ya? Nah, jadi kalau gitu, kita langsung lanjut ke sini. Ini kan dia nih, berarti kalau Fe2 positif tadi 3D6. Oke, 3D6. Nah, ini kan elektronnya nggak bisa nih didorongnya. Karena dia F itu ligan lemah, ya, maka dia nggak bisa membuat ini untuk berpasangan. Sehingga tetap aja tidak ada diusik-usik. Nah, karena dia mau menangkap 6 atom F, berarti harus menambah 6 kotak. Berarti setelah 3D, tambah 4S, tambah 4P, baru 4 kotak, tambah lagi D. Namun di D nanti hanya perlu 2 orbital. Sehingga apa? 6 atom F dengan masing-masing elektron pasangan bebasnya bisa masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga karena dia melibatkan 1 orbital S, 3 orbital P, 2 orbital D, maka hibridisasinya adalah sp3d2. Sekarang lihat, apakah di sini ada elektron yang tak berpasangan? Ada ya, ini. Itulah yang menjadikan sifatnya bisa menarik magnet. Atau dikatakan sifatnya apa? Apa? Paramagnetik. Oke. Sekarang udah paham belum? Bedanya D2sp3 dengan sp3d2. Paham, men. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, nah ada namanya ini lagi, momen magnetik. Oke, momen magnetik kalian hanya bisa nanti hitung melalui rumus saja. Jadi kekuatan magnet itu bisa dihitung jumlahnya dengan rumus ini. Atau pakai rumus ini sama saja, yaitu dengan momen magnetik sama dengan akar dari N. N itu adalah jumlah elektron tunggalnya. Kalau ada. Kalau tidak ada berarti dia tidak punya nilai momen magnetik.